Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi kita akan membahas tentang keamanan jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azalia Sainakila. Hai, saya Diana Malia. Saya Fahira Sugiyarti. Nama saya Kesha Diva Paradila. Saya Krisna Diningrat. Saya Raihan Irfan Syah Basuki. Jadi langsung kita mulai aja ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang analisis keamanan jaringan. Untuk mengetahui status keamanan jaringan, perlu dilakukan analisis keamanan jaringan. Analisis awal tentang status keamanan jaringan dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kerentanan. Vulnerability merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk menentukan bagian mana dari sistem yang rentan terhadap serangan. Yang kedua, ada threat. Threat merupakan kegiatan menganalisis jaringan dengan tujuan mendeteksi dan mempelajari kemungkinan ancaman eksternal dan internal yang dapat merusak sistem keamanan jaringan. Threat memiliki 5 jenis, yaitu destruction, denial, thief, modification, dan fraud. Dengan impact merupakan tindakan menganalisis dampak-dampak yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan. Frekuensi merupakan aktivitas menganalisis dan mencatat frekuensi serangan pada jaringan selama periode waktu tertentu. Recommended countermeasures adalah tindakan yang disarankan untuk mengatasi atau mencegah suatu ancaman, masalah, atau risiko tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis serangan umum. 1. Trojan Horse. Trojan Horse merupakan bentuk program yang tampaknya berfungsi secara normal, tetapi kenyataannya tidak. Trojan Horse datang dengan menyelinap melalui software yang diinstal. 2. Virus. Virus merupakan suatu bentuk trojan, yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menempel dirinya ke program lain untuk menginfeksi data dalam komputer. 3. Worm. Worm merupakan program yang dapat menyalin dirinya sendiri. Semua kegiatan dilakukan tanpa campur tangan manusia. 4. Logic Bomb. Logic Bomb merupakan potongan kode yang sengaja ditambahkan ke sistem perangkat lunak, sehingga dapat menghasilkan fungsionalitas yang salah atau merugikan. 5. Eavesdropping. Eavesdropping adalah tindakan mendengarkan percakapan atau komunikasi orang lain secara diam-diam. Dalam konteks keamanan cyber, eavesdropping mengacu pada aktivitas mencuri atau memantau data yang sedang dikirimkan melalui jaringan komputer atau komunikasi elektronik, seperti email, panggilan telepon, atau pesan teks. Lalu selanjutnya ada spoofing. Spoofing adalah tindakan menipu atau memalsukan identitas dengan tujuan untuk menipu sistem, perangkat, atau pengguna lain. Lalu ada denial of service atau DOS. Serangan ini bertujuan melumpuhkan sistem atau server dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas data atau permintaan yang berlebihan, sehingga sistem tidak dapat merespon permintaan pengguna. Teknik yang sering digunakan adalah traffic flooding dan request flooding. Serangan ini juga bisa merusak infrastruktur server secara langsung. Lalu selanjutnya ada man in the middle attack. Penyerang berada di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi dan bisa menyadap, mengubah, bahkan memasukkan informasi yang dikirim di antara keduanya. Lalu ada phishing. Penipuan yang melibatkan pelaku yang berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Lalu yang terakhir ada serangan layer aplikasi. Menargetkan server, aplikasi, dan sistem operasi dengan tujuan membuat kesalahan pada sistem sehingga penyerang dapat melewati kontrol akses normal dan mendapatkan kendali atas aplikasi atau sistem. Yang selanjutnya, cara meningkatkan keamanan jaringan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, berikut langkah-langkah utamanya. Yang pertama, ganti alamat SSID. Hindari mencantumkan identitas pribadi atau bisnis pada SSID untuk mencegah pelacakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan enkripsi. Terapkan enkripsi WPA2 untuk melindungi data dari pembobolan. Yang ketiga, nonaktifkan fitur interface router.
Matikan fitur interface router yang mudah diakses untuk mencegah manipulasi oleh penyusup. Yang keempat, install antivirus. Pasang software antivirus dan anti-malware untuk melawan virus dan malware. Yang kelima, lakukan backup. Simpan data di layanan cloud untuk perlindungan lebih baik dibandingkan hard disk eksternal. Masuk ke bagian B, firewall pada host dan server. Pengertian firewall. Firewall merupakan sistem yang dirancang khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi. Firewall sendiri berupa hardware atau software dan dapat juga kombinasi dari keduanya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik firewall yaitu sebagai berikut. A. Firewall harus lebih kuat dan tahan terhadap serangan eksternal atau luar. B. Hanya aktivitas yang diketahui atau terdaftar yang saling berhubung. C. Semua aktivitas yang berasal dari dalam keluar harus terlebih dahulu melewati firewall. Ini dilakukan dengan membatasi atau memblokir akses ke jaringan lokal kecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Fungsi firewall. Firewall berfungsi sebagai pengontrol yang mengawasi arus paket, data, dan mengalir di jaringan. Firewall juga berfungsi untuk mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang memiliki akses ke jaringan pribadi yang dilindungi. Firewall memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, alamat IP dari komputer sumber. Kedua, port TCP UDP sumber dari sumber. Yang ketiga, alamat IP dari komputer ketujuan. Yang keempat, port TCP UDP tujuan data pada komputer tujuan. Yang kelima, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Firewall juga berfungsi melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan. Jenis-jenis firewall secara umum ada dua jenis, yaitu 1. Personal firewall. Firewall ini dirancang untuk melindungi komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Contoh, firewall jenis ini yaitu Microsoft Windows Firewall, Cinematic Norton Personal Firewall, dan Kerio Personal Firewall. Yang kedua, network firewall. Firewall ini dirancang untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Contoh firewall ini yaitu Microsoft Internet Security and Acceleration Server, Cisco Pix, Cisco ASA, Epitables dalam sistem operasi GNU Linux, dan PF dalam keluarga sistem operasi Unix BSD, beserta sunscreen dari Sun Microsystem Inc. Yang keempat, analisis dan implementasi firewall pada host dan server. Analisis dan implementasi firewall pada host. Personal firewall adalah jenis firewall yang dirancang untuk melindungi komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Implementasinya dengan cara menambahkan beberapa fitur keamanan tambahan seperti antivirus, anti-spyware, dan anti-spam. Beberapa produk firewall lainnya bahkan hadir dengan fungsi pendeteksian gangguan keamanan jaringan, Intrusion Detection System atau IDS. Analisis dan implementasi firewall pada server. Network firewall dirancang untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan yang biasanya datang dalam dua bentuk, yaitu sebuah perangkat terindikasi dan sebuah perangkat lunak yang diinstal di server. Penerapannya dengan Microsoft Internet Security and Acceleration Server, Cisco Pix, Cisco ASA, Iptables, dan lain-lain. Jadi, itu saja beberapa materi tentang keamanan jaringan komputer yang dapat kami bahas. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf apabila ada beberapa materi yang keliru pada saat dibahas di video ini. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.